Pemirsa, DPRD Kota Kediri turut menggelar sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Selain itu juga menggelar rapat paripurna tentang penyampaian visi misi atau pidato oleh Wali Kota Kediri terbaru. Lalu seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Berlangsung di gedung DPRD Kota Kediri inilah berlangsungnya serah terima jabatan atau sertijab dan rapat paripurna penyampaian pidato Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030 yang resmi dilaksanakan dalam paripurna DPRD Kota Kediri pada Rabu 5 Maret 2025 lalu. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak turut menghadiri langsung serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini yang diawali dengan santunan anak yatim. Serah terima jabatan atau sertijab ini dilakukan dari PJ Wali Kota Kediri Zanaria kepada Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin, yang juga diawali dengan penandatanganan berita acara. Kemudian dilanjutkan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030 yang dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, yang sekaligus mengucapkan selamat kepada Vinanda Prameswati dan Kowimudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertepat di Istana Kemerdekaan, Mbak Vinanda Prameswati SHMKN dan Gus Kowimudin telah mengikuti pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Kami atas nama DPRD Kota Kediri beserta seluruh masyarakat Kota Kediri mengucapkan selamat kepada Mbak Vinanda Prameswati SHMKN dan Gus Kowimudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030. Selamat mengemban tugas dan memimpin Kota Kediri yang kita cintai ini. Semoga membawa kemajuan, kemakmuran masyarakat Kota Kediri menuju masyarakat aman, sejahtera, serta selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengingat semua sudah siap, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kediri dalam rangka penyampaian pidato Wali Kota Kediri periode 2025-2030 pada hari ini, Rabu tanggal 5 Maret 2025, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sementara itu, Vinanda Prameswati, Wali Kota Kediri terpilih, mengatakan bila Kota Kediri masih menjadi primadona serta masih berada pada posisi yang strategis sebab menjadi wilayah penghubung dan transit bagi para pengunjung dari daerah lainnya. Kota Kediri masih menjadi primadona, berada pada posisi yang strategis, menjadikan Kota Kediri ini menjadi wilayah penghubung dan juga wilayah transit bagi para pengunjung dari daerah lainnya. Terlebih lagi sekarang juga sudah ada
Bandara Ndoho. Dan ini juga semakin membuka peluang luas untuk masuk ke Kota Kediri. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Kota Kediri ini memiliki banyak potensi, baik itu di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, infrastruktur, budaya, serta tata kelola dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan mohon izin Bapak Wakil Gubernur, jadi Kota Kediri ini juga bisa dikatakan sebagai kota pendidikan, karena di wilayah kami banyak sekali terdapat pesantren, kemudian banyak juga terdapat universitas, Pak Emil, dan kebetulan Kota Kediri juga memiliki beraneka ragam budaya, salah satunya adalah kesenian jaranan. Setiap visi yang telah saya sebutkan tadi akan dicapai melalui misi. Yang pertama adalah maju. Ke depan saya ingin Kota Kediri ini maju di bidang infrastrukturnya dan ekonominya. Ketika infrastrukturnya maju, maka ini akan juga menunjang kegiatan sosial ekonomi yang ada di Kota Kediri. Kemudian agamis, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Kota Kediri ini memiliki berbagai macam potensi-potensi agamis. Kita punya pesantren, kita punya gereja, kita punya pura, kemudian juga ada misi produktif. Saya ingin ke depan sumber daya manusia yang ada di Kota Kediri ini adalah sumber daya yang berkualitas, sehingga perlu meningkatkan kualitas di bidang kesehatan dan juga di bidang pendidikan. Kemudian terkait dengan visi yang selanjutnya, aman. Saya ingin ke depan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu di Kota Kediri pemerintahannya bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi, dan juga pemerintah kota memberikan pelayanan yang responsif dan inovatif bagi masyarakat Kota Kediri. Sehingga ke depan proyek pemerintahan harus terencana dengan baik dan tepat, dan pelaksananya juga harus baik dan tepat, sehingga tidak ada lagi proyek-proyek yang macet. Yang terakhir, misi yang kelima adalah ngangeni. Saya ingin ke depan Kota Kediri ini menjadi kota yang indah, rapi, bersih, sehingga pengunjung yang hadir ke Kota Kediri rasanya ingin kembali lagi ke Kota Kediri. Sementara itu, Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengatakan bila posisi Kota Kediri dalam aspek fungsi pariwisatanya harus didorong agar benar-benar menjadi pusat perhatian bagi para wisatawan. Nah, ada beberapa pesan dari Ibu Gubernur yang harus segera dilakukan. Ini program 100 hari dikurangi, kalau nggak salah di korting 9 hari sudah pelantikan dan retreat, jadi 91 hari plus sampai ke hari ini. Quick win-nya adalah pertama, ini Kota Kediri adalah tentunya konsumen bahan pokok, bukan produsen, betul ya? Kontribusinya aja hanya 0, sekian dari sektor pertanian. Ada potensi sebenarnya untuk urban farming, kalau nggak salah. Mencoba urban farming mungkin masih bisa. Tapi artinya bagaimana Kota Kediri ini harus bisa memastikan stabilitas harga pangan di bulan Ramadan ini dan menjelang Lebaran. Jangan sampai terlalu melonjak tinggi Kota Kediri. Lalu kita juga akan mendorong mudik gratis, mungkin juga ada banyak yang mudik gratisnya ke arah Kediri, ya. Ini program-program quick win kita. Nah, selanjutnya saya ingin merujuk kepada apa yang sedang diikhtiarkan oleh Ibu Wali Kota. Lanjut, bahwa Kota Kediri ini harus kemudian menjadi kota berbasis sumber daya yang produktif. Sekilas klise, karena daerah mana yang tidak mengatakan sumber daya manusia itu harus produktif. Tapi kalau bicara untuk Kota Kediri, ini real dan penting. PDRB Kota Kediri, kami cek Kota Kediri,
80% industri pengolahan. Itu dominan sekali. Nah, lagi-lagi kita udah nggak perlu lagi nyebut merek, semua juga udah tahu lah ya. Udah tahu lah gitu kan. Yang di sebelah situ. Pegawainya 30.000 kurang lebih ya. Nah, ini peluang-peluang yang kita tangkap ke depan. Satu, dulu ada mitos. Apapun yang dibangun di barat berantas nggak akan sesukses yang di timur berantas. Betul? Hari ini kita katakan bahwa mitos tersebut sudah dipatahkan dengan dibangunnya bandara di sana, dengan dibangunnya juga kampus Universitas Brawijaya di sana. Saya nggak tahu, Taruna Brawijaya di barat apa timur? Barat. Maka kepada Kota Kediri, wiswayahe baratnya Sungai Berantas menjadi penggerak kemajuan Kota Kediri. Ini menjadi penting karena apa? Karena Kediri ini, Kota Kediri ini arealnya terbatas. Jadi memang harus melakukan pengembangan wilayah ke arah yang lain. Yang kedua, kemungkinan memang revitalisasi tempat-tempat ekonomi tertentu. Harapan kita, dan mari kita semua bahu-membahu, ini adalah momen yang penuh peluang tapi tidak sedikit tantangannya. Dan saya meyakini bahwa Kota Kediri harus selalu menjadi kota yang dinamis, yang selalu mau keluar dari zona nyaman. Sedikit tambahan, pesan terakhir, Kota Kediri ini sebenarnya sudah menjadi sebuah, kalau saya nyebut ini anomali baik. Anomali baik. Tapi betul kata Bu Wali, tidak lepas dari tantangan-tantangan. Anomali baiknya adalah kemiskinannya rendah, 10 terendah. Biasanya kemiskinannya rendah, penganggurannya itu tinggi, karena itu ciri khas kota. Ya, pengangguran agak tinggi, kemiskinan agak rendah. Tapi justru pengangguran di Kediri ini juga salah satu yang terendah gitu ya. Maksudnya di bawah rata-rata Jawa Timur penganggurannya, Kota Kediri. Jadi penganggurannya agak rendah, kemiskinannya juga rendah. Jadi bagus dia berjalan bersih. Karena kota itu biasanya kesenjangan jadi lebih tinggi. Pengangguran tinggi karena ekonominya muter, suka. Orang berhenti tapi cepat dapat kerjaan lagi. Nah, di saat yang sama IPM-nya sudah di 81,88. Acara ini ditutup dengan bersalaman di mana semua tamu undangan baik Forkopimda maupun anggota DPRD yang hadir mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Di mana ke depan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri Mbak Vinanda dan Gus Kowim siap membuktikan visi yang diusungnya, yakni membangun Kota Kediri yang mapan, kota yang maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni. Bahwa hari ini PDRB-nya didominasi oleh industri pengolahan hampir 80%. Oleh karena itu diversifikasi, karena industri pengolahannya pun didominasi oleh satu perusahaan besar ya, yang tentunya positif dampaknya, tapi kita juga ingin mendorong efek pengukit gitu ya. Oleh karena itu pengembangan di wilayah barat berantas menjadi penting. Mitos itu harus sudah dihilangkan, bahwa silakan berinvestasi, silakan berkegiatan di sana. Ada SMA Taruna Brawijaya, ada kampus Brawijaya, ada Baik, penyampaian ucapan selamat akan dilanjutkan oleh seluruh anggota DPRD Kota Kediri. Ini semua adalah peluang-peluang besar karena dengan keterbatasan lahan harus jadi optimalkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah posisi Kediri diperkuat sebagai betul-betul daya tarik ekonomi kreatif dan digitalnya di sini gitu. Karena dia akan menjadi daya tarik bagi daerah sekitarnya untuk berbelanja, untuk berjalan-jalan ke Kediri. Jadi fungsi pariwisatanya itu tadi harus didorong, harus benar-benar menjadi trendsetter, menjadi penentu tren. Nah, ini yang saya rasa menjadi peluang besar. Nah, saya juga sampaikan ke Bu Wali, sebenarnya indeksnya sudah baik, kemiskinan sudah rendah, pengangguran pun juga rendah. Begitu pula IPM-nya tinggi gitu ya. Nah, kalau dirasa ada yang masih missing link dengan apa yang diharapkan, rumuskan itu dalam sebuah indikator yang konkret sehingga seluruh insan bisa bekerja menuju indikator tersebut.
sehingga apa yang ingin didorong dari sisi ekonomi itu jelas, itu sasaran antaranya apa. Karena kalau pokoknya tingkatkan lapangan kerja, ya tapi kan tingkatkan lapangan kerja kan bukan pemerintah yang jadi lapangan kerja gitu. Standar pertama pemerintah dalam menjadi itu ya paling sederhana satu ya adalah sediakan infrastruktur dengan baik, ya toh. Yang kedua, jangan diperumit masalah perizinan, ya itu yang juga. Yang ketiga memang didik SDM-nya dengan baik. Yang keempat, jaga keamanan dan kondusivitas. Itu rumus paling dasarnya. 4 ini minimal dipenuhi. Itulah tadi pemirsa berlangsungnya sertijab sekaligus rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030. Saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.